Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Suatu sukacita bagi kami jika Anda turut diberkati melalui ibadah online yang sederhana ini. Juga menjadi doa kami semua jika kita semua terus berusaha untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Kita percaya bahwa Yesus yang sudah memulai setiap rencana-rencana yang indah. Kita percaya bahwa Yesus turut setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sama-sama saudara, dimanapun saudara berada, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupmu agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah dan selalu menjadi Allah kami yang setia Bapa. Sampai hari ini, bahkan sampai seumur hidup kami Bapa, Engkau tetap setia. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah buat setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya dalam ibadah online ini, kami juga berjumpa dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Suatu kerinduan bagi kami untuk terus lebih hari lebih mengenal Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau awali ibadah ini. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan menyelidiki setiap batin kita dan hati kita. Dan mata Tuhan selalu tertuju pada orang-orang yang mengharapkan pertolongannya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah dalam ibadah online pagi ini. Kita masih ada itu karena kemurahan Tuhan. Tema yang saya ambil hari ini adalah kuasailah hatimu dan jadilah tenang. Saudara, ketika seseorang sedang berada dalam keadaan yang tidak stabil, hatinya panas, emosinya lagi tinggi, dia lebih mendengar suara hatinya daripada mendengar suara Tuhan. Sebagaimana pengalaman yang terjadi kepada Kain di dalam Kejadian pasal yang keempat, ketika dia menjadi marah, dia iri, dia cemburu karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan adiknya Habel diterima. Dan ini yang membuat mukanya muram, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Kain. Tuhan katakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, ada kalanya ketika kita sedang emosi, ada kalanya ketika seseorang sedang menjadi marah, Tuhan berbicara, dia sudah tidak dengar. Yang dia dengar adalah suara godaan dosa. Sehingga apa yang dia lakukan bukan perbuatan yang baik. Firman Tuhan katakan kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Jika engkau tidak berbuat baik. Tetapi jika engkau berbuat baik, engkau harus berkuasa atas dosa. Dan sampai hari ini firman Tuhan juga ditujukan buat kita sekalian. Kita harus menguasai hati kita supaya jangan sampai dosa yang berkuasa atas hati kita. Sehingga yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik. Tuhan inginkan kita berbuat sesuatu yang baik. Kita harus berkuasa atas dosa sehingga muka kita bisa berseri-seri kembali, saudara. Saya ingat ketika belasan tahun yang lalu, saya masih belum berkeluarga. Saya menghadiri satu kebaktian yang khotbah itu adalah seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Khotbahnya bagus, pendetanya terkenal, jemaatnya banyak, gerejanya besar, sering keluar negeri. Tetapi waktu itu dalam khotbahnya dia selingi dengan kesaksian bahwa dia mempunyai satu masalah sehingga dia ingin mati, saudara. 2 kali dia ingin bunuh diri. Yang pertama, dia ingin melompat dari jembatan. Kemudian yang kedua, dia ingin melompat dari mobil yang sedang berjalan kencang. Saudara, kita ada kalanya lupa bahwa hidup kita ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas, tidak ada masalah, semuanya aman, semuanya baik. Kita katakan puji Tuhan. Tetapi ketika hidup ini kita berada di bawah, dikelilingi dengan masalah-masalah dan masalah, sehingga yang keluar dari mulut adalah lebih baik aku mati. Itu bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Firman Allah katakan kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu dan kau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, bukan hanya orang biasa, tetapi hamba Tuhan pun sama. Harus kita kuasai hati kita daripada dosa yang menguasai.
Jangan sampai kalau dosa yang berkuasa atas hati kita, yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang jahat. Yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang buruk, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, pendeta ini tidak jadi. Rencana untuk bunuh diri itu enggak jadi. Dan memang Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan pakai dia sampai puluhan tahun. Tuhan berikan dia usia lanjut. Dia terus melayani Tuhan sampai Tuhan panggil. Dan ini berlaku juga buat kita sekalian ketika kita menghadapi masalah. Biar hati kita lebih mendengar, lebih sadar, lebih sensitif mendengar suara Tuhan. Karena ada kalanya dosa begitu menggoda sehingga seseorang begitu mata gelap. Saudara mungkin pernah dengar hamba Tuhan bunuh temannya hamba Tuhan karena wanita, saudara. Ini bukan orang-orang biasa, kaum awam, hamba Tuhan. Karena apa? Hatinya tidak dapat dia kuasai. Dosa menguasai hatinya, dia tidak lagi dapat mendengar suara Tuhan. Yang dia lakukan adalah perkara-perkara yang jahat, saudara-saudara. Dan ini yang harus kita pelajari dari firman Allah, bahwa ada kalanya Roh Kudus berbicara dan kita harus sensitif. Telinga rohani kita harus bisa mendengar, harus bisa menangkap apa yang Tuhan mau dari kita. Yang Tuhan inginkan supaya kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan sebagaimana yang ditulis di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita tahu firman Tuhan, Tuhan kehendaki supaya kita menyerahkan tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan memakai kita menjadi alatnya berperang melawan musuh-musuh yang ada di dalam hidup sekarang ini. Saudara-saudara, puji Tuhan, jadi ketika kita mempunyai masalah, jangan sampai keluar perkataan, lebih baik aku mati saja. Ini bukan hanya satu hamba Tuhan. Ada juga hamba Tuhan yang lain. Waktu khotbah dia bersaksi, punya masalah. Kemudian dia katakan, saya pernah merasakan gagal dalam hidup ini. Sehingga saya mulai katakan, Tuhan, lebih baik saya mati saja, saudara. Lebih baik saya tidak ada. Sama seperti Ayub, lebih baik aku tidak dilahirkan, saudara. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita, yaitu kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya, kuasailah hatimu dan jadilah tenang. Orang yang dapat menguasai hatinya, dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa mendengar suara yang lembut yang Tuhan mau, sehingga dia bisa terlepas dari godaan-godaan dosa. Dalam 1 Raja-Raja, saudara, kita melihat seorang nabi yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Elia, saudara-saudara, meskipun di surat Yakobus pasal 5 dikatakan Elia itu seorang manusia biasa, tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia dapat meminta supaya Tuhan tidak menurunkan hujan,
3,5 tahun. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pun berikan hujan. Dan inilah yang menjadi luar biasanya Elia. Dia berani, tetapi juga dia penakut. Dia sederhana karena dia mengembara di padang gurun, saudara. Tapi dia berani. Dia katakan kepada Raja Ahab, ketika Raja Ahab bertemu dengan Elia, Raja Ahab katakan, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Langsung Elia jawab, "Bukan aku, tapi engkau yang mencelakakan Israel. Engkau dan seluruh keluargamu. Karena engkau telah meninggalkan Allah dan engkau telah mengikuti dewa-dewa Baal." Kemudian mereka mulai minta supaya Raja Ahab kumpulkan seluruh raja, termasuk 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Tuhan ingin dia buktikan kalau benar Tuhan orang-orang nabi-nabi Baal itu benar, Tuhan ikutilah dia. Tapi kalau Tuhan yang dimiliki oleh Elia itu benar-benar Tuhan, ikutilah dia. Pendek cerita, Elia dapat membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Dan semuanya nabi-nabi Elia suruh tangkap semua nabi-nabi Baal dan Elia bunuh semuanya, tidak ada sisa. Ahab ceritakan ini kepada istrinya Isabel. Isabel kirim pesan kepada Elia, sampaikan bahwa besok jam segini engkau pun akan mengalami nasib yang sama seperti engkau lakukan terhadap nabi-nabiku. Ketika Elia mendengar ancaman dari Isabel, dia menjadi takut. Ketika dia berhadapan dengan Ahab, dia berani. Dia katakan, "Engkau yang membuat celaka Israel." Tapi ketika dia baru dengar ancaman dari Isabel, dia menjadi takut. Manusia itu ada kalanya seperti Elia. Kemarin kita begitu berani, kita begitu hebat. Tetapi ada kalanya iman kita begitu menurun. Iman kita begitu merasa timbul rasa takut, panik. Saudara, Elia melarikan diri. Dia pergi jauh sambil berkata, "Lebih baik aku mati saja. Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Dia melarikan diri jauh sampai tiba di sebuah pohon ara, dia tidur di situ. Dia lanjutkan lagi perjalanan. Sehari perjalanan jauhnya sampai malaikat Tuhan membangunkan dia, suruh dia makan. Malaikat Tuhan sudah menyediakan roti bakar dan kendi berisi air. 2 kali malaikat Tuhan katakan, "Elia, apakah yang engkau lakukan di sini?" Elia katakan, saudara-saudara, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Berkali-kali Elia katakan, "Aku sudah berbuat begitu banyak, aku sudah bekerja dan giat-giat bagi Tuhan semesta alam." Dan sekarang dia berada dalam ketakutan. Malaikat katakan, "Makan, minum, karena perjalananmu masih jauh. 40 hari, 40 malam. Saudara-saudara, Elia bangun, dia makan, dia minum, dan dia lanjutkan perjalanan, saudara. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Malaikat Tuhan katakan lagi, "Apa yang sedang engkau lakukan?" Jawabannya sama, saudara. "Aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara-saudara,
Elia merasa putus asa. Elia merasa lebih baik mati. Tetapi dalam hal ini Tuhan katakan kepada Elia, pulang kembali. Engkau harus melakukan sesuatu. Ada kesempatan kedua Tuhan berikan kepada Elia. Yang pertama, dia bantai 450 Nabi Baal. Kemudian dia ingin mati. Tetapi Tuhan bilang kepada Elia, ada 3 hal yang engkau harus lakukan, saudara. Yang pertama, urapi Hazael menjadi raja. Yang kedua, urapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja Israel, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, urapi Elisa bin Safat menggantikan engkau. Jadi Tuhan mempunyai rencana bagi kita yang ada sekarang, yaitu memberikan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata bagi Allah. Jangan sampai kita katakan, Tuhan lebih baik aku mati saja. Tuhan ambil saja nyawaku. Saudara, Tuhan punya rencana yang bagus buat saudara dan juga buat saya. Pakai itu menjadi senjata untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Semuanya itu untuk mendatangkan pujian bagi Tuhan, saudara-saudara. Saudara, mungkin saudara pernah dengar seorang yang bernama Margaret Fishback. Seorang wanita yang tingginya hanya 1,47 meter. Dia menjadi seorang guru di sekolah dasar anak-anak Indian di Kanada, saudara-saudara. Dia begitu banyak mengalami frustrasi ketika dia masih sekolah, masih dibully teman-temannya karena tubuhnya yang begitu kecil. Sehingga teman-temannya yang besar-besar itu seringkali menganiaya dia. Dan satu ketika dia menulis sajak dengan judul Footprint, jejak kaki, tapak kaki, saudara. Dan ini sajak menjadi begitu terkenal sampai sekarang ini. Menjadi inspirasi ketika kita berada di dalam lembah yang gelap, lembah jalan yang sempit, ada dalam keadaan kesesakan. Di situ Tuhan janji, aku akan menyertai engkau. Dia mulai dengan katakan, aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan di bentangan langit yang gelap. Tampak adegan-adegan dalam setiap hidupku. Setiap adegan aku melihat ada 2 pasang kaki di pasir. Yang satu adalah jejak kaki Margaret, yang satu adalah jejak kaki Tuhan. Setiap langkah dia melihat jejak kaki Tuhan itu terus bersama-sama dengan jejak kaki dia. Tetapi begitu sampai di ujung perjalanan, ketika dia menengok ke belakang, dia melihat jejak kaki itu hanya tinggal sepasang. Mula-mulanya ada 2 pasang, tapi ketika dia melihat hari-hari terakhir hanya 1 pasang kaki, yaitu dia bingung. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau sudah berjanji engkau akan memegang tanganku, engkau akan menuntun langkahku, engkau akan menyertai perjalanan hidupku? Tapi mengapa ketika aku ada di hari-hari yang begitu berat, di hari-hari yang begitu penuh tantangan dan aku sangat memerlukan engkau, tapi justru aku melihat hanya 1 pasang tapak kaki. Aku tidak melihat engkau, aku merasa aku seorang diri, Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab, anakku, aku mengasihimu. Ketahuilah, ketika engkau berada di dalam hari-hari yang berat, ketika engkau merasakan beban yang begitu berat dan engkau melihat hanya sepasang tapak kaki, itu adalah tapak kaki aku. Sedangkan engkau ada di dalam gendonganku.
Aku menggendong engkau ketika engkau berada dalam bahaya, ketika engkau berada dalam kekelaman, saudara. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biar kita punya hati yang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, dan itu janji Tuhan. Dan banyak kali kita rasakan Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hati kita harus kita kuasai. Hati kita harus menjadi tenang. Baru kita dapat rasakan benar-benar Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Itu janji firman Allah. Jangan sampai keluar perkataan lebih baik aku mati. Tapi katakan, Tuhan terima kasih, aku merasakan kehadiran-Mu. Dan saya percaya hari ini, pagi ini juga Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di mana kita berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tuhan kiranya tolong kita menyertai saudara-saudara ketika saudara berada dalam hal-hal yang berat. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkan saudara. Malah Tuhan menggendong saudara. Saudara ada dalam aman, dalam keadaan yang nyaman karena Tuhan menggendong saudara. Tuhan memberkati kita sekalian, dan biar kita tetap percaya bahwa Tuhan ada. Kuasailah hatimu dan jadilah tenang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap ada menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Mari kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku dalam kesesakan, Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan jika aku dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. amin. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur. Haleluya, saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, tidak ada orang yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saudara mungkin berkata, lebih baik aku mati, lebih baik aku tidak ada lagi. Saudara ingat, Tuhan mempunyai rencana bagi saudara. Tuhan masih berikan kesempatan kedua buat saudara. Mungkin saudara merasa hidup ini gagal, tapi di dalam Tuhan saudara tidak gagal. Tuhan ingin pakai. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Haleluya. Percaya
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Mengucap syukur karena Allah tidak tinggalkan saudara. Dia mengenal keadaan saudara. Dia tahu hati saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Ku bersyukur. Terima kasih. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Semua masalah Tuhan yang tahu. Tenangkan hati saudara. Kuasai hati saudara. Dengar bisikan Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selalu. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. 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 Sekali lagi mengucap syukur. Ku bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau masih berfirman kepada kami ya Tuhan. Di dalam keadaan yang serba suka, biar kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami ya Yesus. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada firman yang ingatkan kami bahwa Engkau tidak tinggalkan kami ketika kami dalam keadaan yang sukar. Hidup ini rasanya gelap, rasanya tidak ada harapan, rasanya hidup ini gagal Tuhan. Tapi terima kasih, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Engkau tetap memberikan kami kesempatan kedua untuk kami berkarya bagi-Mu. Biar kami dapat menyerahkan anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Pakai kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Biar dalam keadaan yang sukar sekalipun kami tetap merasakan Engkau ada menyertai kami. Ketika kami merasa sendiri, ternyata Engkau menggendong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiliklah kami Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkarya dalam kehidupan kami. Biar mulut kami berkata, Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak tinggalkan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiliklah umat-Mu. Tilak jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit. Mereka yang susah. Mereka yang tidak punya harapan sekalipun Tuhan. Tambahkan firman-Mu, urapi mereka, kuasai hidup mereka, hati mereka Tuhan, biar mereka dapat melihat kuasa Tuhan ada menyertai mereka. Biar mereka dapat rasakan mereka tidak sendiri. Mereka berjalan dengan tuntunan tangan Tuhan yang perkasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan ketika kami menyembah Engkau. Ketika kami mendengar firman Tuhan. Ketika kami dapat rasakan hadirat-Mu, kami rasakan di situ kekuatan kami. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kawali mereka, tuntun mereka, jaga mereka, dan berkati mereka. Biar hidup kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa buat jemaat, buat umat-Mu yang sedang sakit.
baik di rumah sakit, tangan Tuhan yang berkuasa menolong, melawat, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sedang berduka, Tuhan Roh Kudus berikan penghiburan supaya mereka kuat, mereka percaya lagi Engkau tidak tinggalkan mereka. Terpujilah namamu Yesus. Puji Tuhan dan terima kasih firman-Mu masih ingatkan kami supaya kami dapat menguasai hati kami. Kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan ketika kami berada dalam keadaan kekelaman Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Kami akhiri ibadah yang singkat, yang sederhana, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap sama. Hadirat Tuhan tetap sama dimanapun kami berada. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya berharap dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang kita sudah dengar, bahwa kita harus menjaga hati dan terus menjadi tenang walaupun dunia ini penuh dengan gelombang, penuh dengan kekhawatiran. Kami berharap di sepanjang minggu ini kita terus-menerus mencari Tuhan dan sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Haleluya, dan Tuhan memberkati.